Hari ini kita merenungkan perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada para murid-Nya tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan ini pasti telah sering kita dengar. Bendahara dalam Injil hari ini bukan saja menunjuk pada sosok pribadi yang bertugas mengelola keuangan. Namun lebih dari itu, ia adalah orang kepercayaan yang mengelola rumah tangga baik keuangan, pengembangan bisnis, kepegawaian, dan aspek lainnya. Nyatanya, sebagai orang kepercayaan dengan tanggung jawab yang besar itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ia justru melakukan pemborosan dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, ia dipecat oleh tuannya dan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari, kita tak pernah lepas dari pilihan-pilihan. Memilih untuk bekerja atau bermalas-malasan, memilih duduk bercerita atau sibuk sendiri bermain gadget, dan lain sebagainya. Sebagai orang beriman, tentu pilihan yang diambil dan dilakukan bukan sekedar hal yang disukai dan menguntungkan secara pribadi, tetapi lebih jauh, pilihan itu harus bertanggung jawab. Hal yang menarik adalah bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena ia cerdik dalam mengatasi kepanikan atas situasi yang dihadapi. Bendahara yang tidak jujur itu menggunakan jabatan dan kekayaan duniawi yang dia miliki untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mungkin kita perlu melihat lebih jauh tentang mamon yang bukan hanya bermakna uang, tetapi juga kekayaan, harta benda, dan keuntungan yang identik dengan perilaku negatif. Dalam hidup sehari-hari, terkadang membuat kita tergoda untuk memilih jalan untuk tidak jujur, tidak setia, dan merugikan orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar menggunakan harta duniawi untuk tujuan yang kekal, seperti membantu orang lain, karena harta duniawi hanya sementara dan tidak akan dibawa mati. Kita semua mendapat kesempatan yang sama untuk memilih hidup jujur dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan lewat aneka tugas perutusan yang kita terima dan jalankan setiap hari. Maka, mari dengan rendah hati mohon kepada Tuhan agar kita senantiasa mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup dan pilihan yang kita ambil. Kita sadari cinta Tuhan dan menanggapinya dengan hidup bertanggung jawab, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.